Pernahkah engkau mendengar apa yang dikatakan temanmu? Dia bilang bahwa dia pergi ke Bait Al-Maqdis dan kembali ke Mekah hanya dalam 1 malam. Apakah dia mengatakan itu? Ya. Ya. Jika dia memberikan kesaksian begitu, maka itu berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Engkau percaya bahwa dia pergi ke Syam dalam 1 malam dan kembali ke Mekah sebelum pagi? Ya, aku percaya padanya, bahkan tentang sesuatu yang lebih dari itu. Aku percaya dia menyatakan wahyu yang datang kepadanya dari surga. Setelah itu, Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong beritahu aku bagaimana bentuk Bait Al-Maqdis karena aku sudah pergi ke sana. Nabi menceritakan apa yang dilihatnya kepada Abu Bakar. Engkau mengatakan yang sebenarnya. Aku ingat memang seperti itulah bentuknya. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq, artinya, orang yang jujur. Namun, ada sedikit kejanggalan dari keterangan mereka. Kuil Bait Al-Muqaddas, atau kuil kedua di Yerusalem, telah diruntuhkan pada tahun 70 Masehi atau lebih dari 500 tahun sebelum klaim kunjungan pribadi mereka ke sana. Selain itu, tidak ada masjid yang pernah dibangun di Yerusalem saat itu. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dibangun pada 691 Masehi, atau 59 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi, itu bukan masjid yang disebutkan Nabi dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Lantas, bangunan ibadah apa yang sebenarnya ia kunjungi, masuki, dan lakukan sholat sebelum naik ke surga? Karena bangunan itu tidak pernah ada, kita tahu bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar berbohong ketika mereka menjelaskan bagaimana bentuk Bait Al-Muqaddas. Karena Al-Isra tidak pernah terjadi, maka Al-Mi'raj juga tak pernah terjadi. Seluruh cerita hanyalah fiksi belaka. Baik Quran maupun hadits hanya mengarang saja tentang peristiwa ini, dan keduanya tidak dapat dipercaya sebagai informasi yang dapat diandalkan tentang kehidupan Muhammad dan umat muslim yang terawal. Bisa jadi para pemuka Islam menyisipkan surat Al-Isra ayat 1 dalam Al-Quran setelah mereka membangun Masjid Al-Aqsa. Orang-orang muslim itu tanpa malu dan dengan licik menambahkan kisah-kisah ke dalam teks Al-Quran dan menyampaikannya sebagai wahyu dari Tuhan. Kisah Isra Mi'raj menjelaskan bahwa alasan umat Islam sholat 5 waktu adalah karena Muhammad mengaku pernah menunggangi burak ke surga. Karena cerita ini terbukti tidak benar, lagi pula tiada bukti sejarahnya. Alasan sebenarnya Muslim sholat 5 kali sehari dan berwudu, mungkin karena Muhammad sangat terlibat dalam okultisme Sabi'in, melalui 4 kerabatnya. Kultus Sabian tampaknya memiliki begitu banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari Muhammad, sehingga beberapa orang di sukunya sendiri menyebut Muhammad sebagai orang Sabi'in. Di dalam Quran, Muhammad mencantumkan kaum Sabi'in, tepat di samping kaum Kristen dan Yahudi. Umat Sabi'in berdoa 5 kali sehari dan melakukan wudu. Muhammad hanya meniru ritual agama sebelumnya dan menerapkannya ke Islam agama barunya. Dalam Sirah Al-Nabawiyah, Ibn Hisham menulis, Honafa, atau Ahnaf, adalah sebuah kelompok kecil yang dimulai ketika 4 orang Sabi'in di Mekah setuju, keempatnya adalah Zaid bin Amru bin Nafil, Waraka bin Naufal, Ubaidullah bin Jah, dan Uthman bin Al-Huwarid. Keempat Sabi'in itu semuanya berhubungan dengan Muhammad. Waraka bin Naufal dan Utsman bin Al-Huwarid adalah sepupu Khadijah. Ubaidullah bin Jah adalah sepupu dari pihak ibu Muhammad. Muhammad menikahi jandanya, Ummu Habibah. Semua ini mengungkapkan hubungan erat antara Muhammad dan kaum Sabi'in terkemuka. Kisah tawar-menawar jumlah sholat dari 50 menjadi 5 jelas diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Dalam pasal itu, Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan kota-kota tersebut. Abraham meminta Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Misalkan ada 50 orang benar di dalam kota. Apakah engkau akan tetap menghancurkan tempat itu dan tidak menyelamatkan 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jika aku menemukan di Sodom 50 orang benar, aku akan mengampuni seluruh kota itu demi mereka. Tawar-menawar berlanjut sampai ayat 32. Oh, janganlah engkau marah, dan aku meminta lagi untuk terakhir kali. Misalkan 10 orang baik ditemukan di sana. Demi 10 orang itu, aku tidak akan menghancurkannya. Kalian lihat proses tawar-menawar dalam kitab Kejadian, dari 50 menjadi 10 orang saleh,
Sangat mirip dengan proses tawar-menawar dalam hadits Bukhari dari 50 hingga 5 sholat. Jelas bahwa kisah Bukhari diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Karena tidak ada satupun bukti sejarah yang mendukung peristiwa Isra Mi'raj, maka kisah Nabi Muhammad dan beurak terbangnya hanyalah khayalan belaka, seperti kisah Aladin dan lampu ajaibnya, atau Alibaba dan karpet terbang ajaibnya.